Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syibro Mulis. Di kesempatan hari ini ya, mungkin dari para pemirsa sekalian pernah terjatuh dan terluka ya, dan memeriksakan lukanya ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ataupun sebuah klinik. Nah, setelah dirawat, pasti ada satu pesan dari tenaga kesehatannya, yaitu ibu, bapak, mas, mbak, nanti lukanya jangan sampai terkena air. Betul ya? Oke, nah kenapa sih ya kok luka tersebut disarankan untuk jangan sampai terkena air ataupun jangan sampai basah? Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas kenapa alasan luka itu tidak boleh terkena air atau basah. Oke, ini dia alasannya. Yang pertama, ya mungkin dari para pemirsa sekalian pernah mengalami kesulitan nih bagaimana cara melindungi luka tersebut agar tidak terkena air. Walaupun biasanya ada plester anti air ya. Nah, tapi sebelum saya memberikan tips dan trik, ini dia alasannya kenapa kok luka tersebut jangan sampai basah. Yang pertama, yaitu alasannya karena apabila luka dalam kondisi ditutup oleh perban terus terkena air basah, nah itu maka mudah terkontaminasi oleh bakteri. Ya, nah mungkin ketika perban itu terkena kotoran, ya kan, beraktivitas, maka itu berisiko nih nantinya dengan mudah terkontaminasi oleh bakteri. Oke, nah alasan selanjutnya adalah yaitu dapat menghambat proses penyembuhan luka, karena biasanya apabila perban yang kita pakai ini basah, nah, tidak terus diganti dengan segera, maka itu akan terjadi yang namanya maserasi. Oke, apa itu maserasi? Maserasi itu kalau para pemirsa sekalian pernah berenang ataupun pernah mencuci baju, ya, saat tangan kita terlalu lama berendam di air, maka dia akan terjadi keriput, ya. Itu namanya maserasi. Oke, nah kalau di luka adalah dalam kondisi luka itu diperban, terus dia tidak diganti, dan perban tadi dalam kondisi basah, maka dia akan membasahi jaringan luka dan juga kulit sekitar luka. Maka saat diganti dia akan terjadi perubahan warna, yaitu warnanya putih ataupun mengkerut di sekitar lukanya dan juga membasahi jaringan lukanya. Itu dia, maka dapat menghambat dalam proses penyembuhan luka. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tips dan trik agar nantinya luka tersebut dapat aman ya dari percikan air ataupun basah. Biasanya kesulitannya adalah saat mandi ya. Ada dua tips dan trik. Yang pertama adalah biasanya pasien-pasien ini memakai plastik kresek ya, dengan cara memasukkan plastik kreseknya di kakinya terus dilakban dengan serapat mungkin. Harapannya adalah agar nanti air tidak membasahi perbannya. Yang kedua adalah memakai plastik wrap ya. Plastik wrap ini adalah plastik yang digunakan pada makanan ya, untuk menutup makanan di piring gitu, biasanya di kondangan ataupun di sebuah pesta ataupun sebuah catering ya, biasanya memakai plastik wrap ini ya, kalau tidak tahu. Tapi saya rasa para pemirsa tahu nih apa ini plastik wrap. Nah, caranya adalah biasanya kita gulungkan ke area luka ya. Contoh lukanya di tangan ya, seperti ini. Jadi kita cukup gulungkan plastik wrap tadi secukup mungkin dan serapat mungkin ya.
agar nantinya air tidak dapat membasahi perban ataupun di daerah kaki mungkin ya. Itu juga dapat diaplikasikan agar nantinya apa? Agar nantinya dapat terlindungi dari percikan air ataupun aliran air saat melakukan mandi. Oke, itu dia tips dan trik agar nantinya tidak terjadi yang namanya maserasi, tidak terjadi yang namanya kontaminasi bakteri. Dan alasannya kenapa? Yaitu alasannya adalah karena kalau basah dapat menghambat pada proses penyembuhan luka. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan semoga video kali ini dapat memberikan informasi yang baik ya, informasi yang baru juga, dan terus dukung channel video ini agar nantinya dapat berkembang dan semoga tidak bosan nih mendengar edukasi perawatan luka dari saya. Apabila ada komentar, apabila ada pertanyaan, silakan boleh dituliskan di kolom komentar ataupun saya akan cantumkan nomor saya di kolom deskripsi ya. Silakan yang ingin bertanya mengenai seputar perawatan luka, obat, salep, dressing ya, ataupun penyakit-penyakit yang akhirnya menimbulkan luka, boleh silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hubungi nomor saya. Oke, sekian dari saya tidak akan banyak-banyak bicara lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.